Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kali ini kita masih bisa bersama-sama menyaksikan pemaparan materi pada kali ini dengan judul Pola Manajemen Bank Syariah atau Kuliah Penganggaran Bank Syariah, di mana pola manajemen bank syariah ini terbagi atas 5 submateri, yaitu yang pertama paradigma manajemen syariah, yang kedua yaitu nilai dasar manajemen syariah, yang ketiga prinsip manajemen syariah, yang keempat yaitu aspek sifat manusia sebagai dasar manajemen syariah, kemudian yang kelima yaitu unsur manajemen syariah dan implikasinya terhadap bank syariah. Perkenalkan, nama saya Nurinda sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang paradigma manajemen syariah. Adapun pengertian manajemen syariah menurut Khairul Arif adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, paradigma manajemen syariah. Paradigma manajemen syariah dengan pendekatan teologis etis, pendekatan atau kerangka manajemen teologis etis ini mengarah pada keterlibatan dimensi spiritual dalam perilaku manajemen. Spiritualitas membawa kepada wujud semesta dan ilahi. Secara umum, dalam manajemen Islam, keberadaannya harus mengaitkan antara material dan spiritual atau antara iman dan material. Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter iman dan materi. Parameter ini dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat iman seseorang dalam etos kerjanya. Paradigma manajemen syariah memiliki 3 landasan, yakni yang pertama yaitu teologi manajemen syariah, yang mengatakan bahwa untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertanggung jawab, diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern sekarang disebut dengan manajemen. Manajemen dalam pandangan ajaran Islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Yang kedua yaitu budaya manajemen syariah. Budaya manajemen syariah yang dimaksud adalah yang pertama yaitu mengutamakan akhlak, di mana salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama, kepala keluarga, pemerintahan maupun entrepreneur adalah mengutamakan akhlak, karena akhlak merupakan faktor utama atau payung dari semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengutamakan pembelajaran. Mengutamakan pembelajaran bagi seorang pemimpin tidak dapat dinafikan karena problema kehidupan dalam satu organisasi seperti organisasi bisnis memerlukan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan pelayanan, di mana dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis, Rasulullah SAW memberi contoh perlunya mengutamakan pelayanan atau customer service yang menjadi naluri akhlaknya, seperti murah senyum, ramah, menepati janji, senang memberi hadiah, dan adil. Kemudian bagian yang keempat yaitu mengutamakan silaturahmi kemitraan atau networking, di mana sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemennya selalu mengutamakan silaturahmi kemitraan atau networking terhadap staf atau pelanggan internal maupun terhadap stakeholder atau pelanggan eksternal. Dengan gaya silaturahmi kemitraan atau networking ini, maka
hubungan kerja akan terbangun lebih hangat dan masing-masing pihak akan lebih merasa bertanggung jawab karena ada rasa turut memiliki terhadap hubungan kerja tersebut. Kemudian bagian yang kelima yaitu internalisasi agama dalam kehidupan pemimpin. Internalisasi berarti proses penghayatan atau pemberian makna bagi motivasi. Kemudian poin ketiga dari paradigma manajemen syariah yaitu landasan moral manajemen syariah, di mana landasan moral yang dimaksud adalah yang pertama yaitu kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu komitmen yang tinggi pada kejujuran, yang ketiga yaitu komitmen yang tinggi pada amanah, dan yang keempat yaitu cerdas, kemudian yang terakhir yaitu komunikatif. Saya akan menjelaskan nilai dasar manajemen syariah. Yang pertama, keadilan. Meski benar bahwa keadilan dan ketidakadilan telah terlihat jelas sejak manusia eksis di muka bumi, manusia masih kabur dalam menggambarkan kapal batasnya. Arti, keadilan tidak pernah dipahami secara fundamental dalam ideologi secara Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong tanpa memandang atau mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Quran telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya yang kedua, amanah dan pertanggungjawaban. Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Amanat yang menjadi pembahasan pada klausa ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja amina ya'ma'un. Aman secara leksikal bermakna segala yang diperintah Allah pada hambanya. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan sifat-sifat utusan Tuhan, yaitu menyampaikan seruan Tuhan, memberi nasihat dan kepercayaan. Al-Margi mengklasifikasikan amanat terbagi atas 3. Yang pertama, tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama, dan amanat dari sesama manusia, baik amanat yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks ini, si penerima amanat dituntut untuk profesional sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika amanat telah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah SAW menjawab, jika urusan diserahkan orang yang bukan ahlinya. Selanjutnya, amanat yang dibebankan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban seperti hadis Rasulullah SAW. Setiap hamba itu adalah pengembala atau pemelihara atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya. Baik, yang terakhir, komunikatif. Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri, menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan menyampaikan komunikasi itu selanjutnya disebut sebagai komunikatif. Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kodrati manusia sebagai makhluk yang tergantung dan makhluk utama yang memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya, serta eksistensinya sebagai hamba Allah dan khalifah yang membawa misi pemakmur bumi dan ma'ruf nahi munkar, erat kaitannya dengan pencapaian hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran, yakni memandang atau
merenungkan sesuatu urusan persoalan agar persoalan tersebut terpuji dan baik. Saya Rahmi Dewi Anugrah. Saya selaku pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen bank syariah. Nah, ada 4 prinsip manajemen bank syariah. Yang pertama itu prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik seperti perbuatan tolong-menolong, menegakkan keadilan di antara manusia, menciptakan masyarakat kesejahtera, meningkatkan efisiensi, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji, seperti korupsi, suap, pemborosan, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan mungkar inilah yang harus kita hindari, bahkan yang harus kita berentaskan. Menyeru kepada perbuatan kebajikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran nahi mungkar adalah wajib, maka firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hendaklah ada di antara kamu umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan keji. Quran surat ketiga ayat 104. Prinsip yang kedua yaitu kewajiban menegakkan kebenaran. Nah, ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran, untuk menghapus kebatilan, untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, dan mencegah dan menegakkan kebenaran. Nah, menegakkan kebenaran ini adalah metode Allah yang harus kita taati. Prinsip ketiga yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun itu. Semua perbuatan harus dilakukan secara adil, adil dalam bertindak, adil dalam menimbang, adil dalam hukum. Bahkan adil ini harus dilakukan dimanapun dan kapanpun itu, di waktu kita senang dan di waktu kita susah. Nah, maka tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula kepada orang lain. Prinsip keempat yaitu kewajiban menyampaikan amanat. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanat. Nah, kewajiban menunaikan amanat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan yang menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan seperti jual beli, hukum, perusahaan, maupun dalam negeri dan luar negeri. Nama saya Nur Aisyah Supriani. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu aspek sifat manusia sebagai dasar manajemen syariah. Seperti yang kita ketahui, manajemen yang kita kenal saat ini adalah manajemen yang bersifat individualistis dan kapitalis, di mana di dalam masyarakat yang individualistis kepentingan bersama dapat ditangguhkan demi kepentingan pribadi atau diri sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka telah meninggalkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, semata-mata hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, adapun aspek sifat manusia sebagai dasar manajemen syariah yang pertama yaitu kebutuhan fitrah manusia sebagai dasar manajemen.
Manusia itu terdiri dari unsur rohani dan jasmani yang dilengkapi dengan akal dan hati. Unsur-unsur manusia itu unsur-unsur manusia tersebut memiliki kebutuhan masing-masing, di mana manusia mempunyai tubuh atau fisik. Guna mempertahankan hidupnya, manusia perlu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi manusia bukanlah semata-mata hanya fisik saja, sehingga semua persoalan tidak dapat selesai dengan hukum-hukum fisik saja. Manusia juga adalah makhluk biologis. Guna melestarikan hidupnya atau melanjutkan keturunannya, yaitu dengan cara berkembang biak. Selain itu, manusia juga termasuk makhluk sosial, di mana keinginan alamiahnya untuk menjalin hubungan antar sesama, baik itu tolong-menolong, saling membantu. Nah, semua itu merupakan kecenderungan alami yang mengarahkan mereka dalam membangun kehidupan sosialnya. Nah, manusia juga merupakan makhluk moral spiritual yang membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam hal ini, fungsi dari moral spiritual itu sendiri yaitu diperankan oleh hati. Dalam hal ini, hati berfungsi memberikan pertimbangan kepada nafsu, apakah jenis kebutuhan yang diinginkan itu halal atau haram, bermanfaat atau membahayakan, dan bagaimana cara mendapatkannya itu layak ataukah tidak layak untuk dilakukan. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa manusia yang terdiri dari keseluruhan sifat-sifat tersebut, baik itu fisik, biologis, intelektual, spiritual, dan sosiologis, memiliki kebutuhan masing-masing yang dipadukan bersama-sama. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan masing-masing untuk unsur tersebut akan sangat bergantung kepada lemah kuatnya dorongan nafsu dan kualitas pengendalian diri yang diperangi oleh akal dan hati. Akal dan hati yang berkualitas pasti akan membatasi konsumsinya sebatas kebutuhan fitrahnya saja. Konsumsi yang melebihi kebutuhan fitrahnya adalah kebutuhan nafsu belaka yang justru akan merusak dirinya sendiri. Nah, adapun aspek yang kedua yaitu tujuan hidup manusia sebagai tujuan manajemen. Seperti dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma halaqtul jinni wal insan illa liya'budu, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah tujuan hidup manusia menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berintikan tauhid. Nah, ikuti dengan seruan agar manusia beriman kepada dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta yakin akan adanya hari akhir. Nah, segala tindakan dan kegiatan manusia hendaknya dilandasi oleh motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kegiatan kepada kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagiannya di dunia, dan aplikasinya tegakkan hukum syariah Allah di bumi. Nah, bagi setiap muslim, keridhaan Allah adalah segala sumber dari kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia sebatas keperluan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap kehidupan yang dilakukan di dunia ini haruslah senantiasa disesuaikan dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan segala sumber daya cipta yang tinggi dan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan. Manusia harus menyadari segala tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi, terutama dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut proses pembagian kekayaan dan pemerataan di antara masyarakat. Beberapa faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam menentukan penilaian dasar dan tujuan manajemen syariah, yaitu yang pertama hak asasi manusia, yang kedua hak dan kewajiban bekerja, yang ketiga yaitu akhlakul karimah.
Inilah yang membedakan antara orang-orang sekuler yang motivasi dan orientasi, sikap, tindakan, dan kegiatannya hanya dilakukan untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia saja, dan aplikasinya adalah tujuan untuk halal. Dalam konsep manajemen Islam, perilaku seseorang sangat terikat dengan nilai-nilai tauhid yang dianutnya. Oleh karenanya, dalam manajemen Islam, arahnya adalah memperbaiki perilaku seseorang agar dapat berperilaku dengan benar dan konsisten, sehingga aspek tauhid sangat kuat dalam konsep manajemen Islam, di mana seseorang akan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja dari penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, saya Dusuci Pratiwi akan memaparkan materi yang kelima, yaitu unsur manajemen syariah dan implikasinya terhadap bank syariah. Yang pertama itu ada forecasting, adalah suatu taksiran atau perkiraan yang sistematik tentang sesuatu yang akan terjadi berdasarkan fakta yang ada. Dan yang kedua yaitu ada objektif. Objektif berarti sebagai tujuan, yaitu nilai-nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh organisasi. Suatu organisasi haruslah mempunyai tujuan yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Dan yang ketiga, polikis. Polikis adalah rencana kegiatan yang diadakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang. Sesuatu polikis yang baik haruslah berlaku yang baik, dapat dimengerti dan mudah dipahami, agar pelaksana tidak bingung dalam melaksanakannya. Di samping itu, polikis merupakan sebagai suatu perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran yang ada di dalam organisasi tersebut secara vertikal. Dan yang keempat itu ada program. Program adalah sederetan kegiatan yang digambarkan dalam mencapai tujuan. Suatu program dimaksudkan untuk menentukan kegiatan-kegiatan secara bertahap. Oleh karena itu, sangat terkait dengan waktu dan ruang, karena ia berangkala dan berkelanjutan serta mempunyai titik ujung yang menunjukkan bahwa program itu berakhir. Dan yang kelima itu ada schedule. Schedule ini yaitu pembagian program berdasarkan waktu tertentu yang menunjukkan suatu kegiatan harus diselesaikan. Oleh karena itu, biasanya schedule ini merupakan bagian-bagian yang tidak terpisah dari program. Oleh karena itu, schedule merupakan bagian dari program yang berkaitan dengan waktu. Maka dalam keadaan terpaksa, schedule dapat sewaktu berubah, dalam arti dimajukan atau dimundurkan, tetapi program dan tujuan itu tidak bisa berubah. Selanjutnya itu yang keenam, yaitu prosedur. Prosedur merupakan suatu gambaran sifat dan metode untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Perbedaannya dengan program ialah program menyatakan tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi prosedur berbicara tentang bagaimana cara melaksanakannya. Terus yang terakhir itu ada budget. Budget ialah perkiraan atau taksiran biaya yang harus dikeluarkan. 2. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank.
menurut hasil yang ingin dicapai, yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Misalnya, seseorang yang memberikan pembiayaan harus bertanggung jawab untuk menagih, untuk menyelesaikannya. Prinsip ini berlaku untuk seluruh level pada organisasi bank. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap posisi dalam organisasi harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tanggung jawab accountability untuk hasil akhirnya dapat diukur dengan mudah. A. Pendekatan fungsional dalam penyusunan organisasi bank adalah melalui pengintegrasian fungsi-fungsi. Biasanya fungsi-fungsi itu ditetapkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang tergambar dalam neraca, seperti pembiayaan, investasi, kas, penerimaan, dana-dana. B. Pendekatan pasar perbankan telah mengembangkan berbagai produk yang merupakan kombinasi dari beberapa kegiatan dasar dalam satu paket untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan fee. Produk dasar dari bank meliputi produk pembiayaan, operasional, investasi, sertifikat pasar uang. C. Fungsi staf bagan struktur organisasi adalah organisasi lini lain, function organization. Prinsip musyawarah sangat dianjurkan dalam organisasi yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, di dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan perlu dilakukan secara musyawarah. Biasanya dalam organisasi bank juga terdapat beberapa komite seperti komite anggaran atau budget komite, komite kebijakan, komite pemutus pembiayaan atau financing komite, komite aset liabilitas atau assets liability, komite ALCO, komite personalia, personal komite, dan lain sebagainya. Komite-komite tersebut biasanya beranggotakan para officer senior dari berbagai bidang dipimpin oleh direksi. 3. Pengawasan. Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen, puncak atau top manajemen. Melalui pengawasan, para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dan kata controlling. Dengan demikian, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil output yang dicapai dengan masukan atau input yang digunakan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan, diantaranya adalah A. Proses pengawasan. Menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menentukan standar sebagai pengawasan. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi. Yang ketiga, perbandingan hasil akhir atau output dengan masukan atau input yang digunakan. B. Sistem informasi manajemen. Laporan-laporan yang dihasilkan dan proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu proses yang sistematis agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. C. Program audit internal. Pada dasarnya, para manajer puncak atau top manajemen merupakan pengawasan tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan pelaksanaan fungsi pengawasan ini, setiap organisasi perusahaan besar selalu mengadakan suatu badan khusus atau special staff dengan program audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal. Unsur dasar dan program audit internal meliputi verifikasi aktiva dan pasifa, memastikan keseksamaannya, ayat-ayat penghasilan dan biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah ditetapkan